Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Silayar dengan NIM D1B122066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kriteria dan Bentuk Klasifikasi Mikroorganisme. Yang perlu kita tahu bahwa mikroorganisme merupakan suatu kelompok organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, sehingga diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Cakupan dunia mikroorganisme sangat luas, terdiri dari berbagai kelompok dan jenis, sehingga diperlukan suatu cara pengelompokan atau pengklasifikasian. Kriteria dan bentuk klasifikasi mikroorganisme. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai metode, termasuk karakteristik morfologi, pewarnaan diferensial, pengujian biokimia, sidik jari, DNA, atau komposisi basa DNA. Studi tentang fosil dan sequencing DNA telah sangat membantu dalam klasifikasi mikroorganisme seperti bakteri, archaea, protozoa, alga, jamur, virus, dan parasit hewan multiseluler. Yang perlu kita tahu bahwa apa itu bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang prokariotik, yang berarti mereka tidak memiliki inti dan organel berikat membran lainnya. Sedangkan archaea itu mirip dengan bakteri dalam banyak hal, tetapi mereka memiliki perbedaan genetik biokimia yang signifikan. Sedangkan protozoa adalah mikroorganisme eukariotik, biasanya bergerak dan sering kali berbentuk ambar. Alga ini adalah mikroorganisme yang melakukan fotosintesis seperti tanaman. Yang kelima, jamur termasuk ragi, cetakan, dan jamur mereka mendapatkan nutrisi melalui dekomposisi bahan organik. Virus ini adalah partikel yang sangat kecil yang menginifikasi sel dan menggunakan mesin sel untuk berproduksi. Parasit hewan multiseluler. Parasit hewan multiseluler ini meskipun bukan mikroorganisme dalam arti tradisional, mereka termasuk dalam studi mikroorganisme karena banyak dari mereka adalah parasit manusia. Metode untuk klasifikasi mikroorganisme. Yang pertama yaitu karakteristik morfologi, yang dimana bentuk, ukuran, dan struktur sel mikroorganisme dapat digunakan untuk mengklasifikasikannya. Yang kedua, pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial adalah proses pewarna yang menggunakan lebih dari satu bahan pewarna. Pengujian biokimia. Pengujian biokimia itu adalah tes melibatkan pemeriksaan reaksi kimia yang terjadi dalam mikroorganisme. Yang keempat, sidik jari DNA. Sidik jari DNA ini adalah teknik melibatkan penggunaan pola untuk dalam DNA mikroorganisme untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasinya. Yang terakhir, komposisi basa DNA, yang dimana komposisi basa DNA dapat digunakan untuk membandingkan spesies yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan prokariotik dan eukariotik. Perbedaan antara eukariotik dan prokariotik terletak pada struktur sel dan organisme genetik. Seperti yang pertama, struktur sel. Struktur sel ini, sel prokariotik adalah sel yang sederhana dan tidak memiliki inti atau organel berikatan membran lainnya. Sedangkan ukuran sel, yang kedua, ukuran sel. Sel prokariotik umumnya lebih kecil dibandingkan
dengan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki ukuran sekitar 1 sampai 10 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik bisa mencapai beberapa ratus mikrometer. Yang ketiga, organisasi genetik. Organisasi genetik pada sel prokariotik terkonsentrasi dalam satu lingkungan DNA yang disebut dengan nukleus. Yang keempat, reproduksi. Reproduksi ini sel prokariotik dapat berkembang biak dengan pembahasan biner, di mana sel membelah menjadi dua sel anak yang identik. Yang terakhir, keberadaan organel. Sel prokariotik tidak memiliki organel seperti mitokondria, kloroplas atau retikulum endoplas yang ditemukan dalam sel eukariotik. Organel ini memainkan peran penting dalam fungsi eukariotik. Itulah hasil dari paparan makalah saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.